Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini apa bedanya sih antara kuasa dan kekuasaan? Kalau kuasa itu adalah hak berkehendak sesuai yang dikehendaki. Berarti hak berkehendak itu sesuai yang dikehendaki, apakah manusia mampu melakukan seperti itu? Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kuasa itu datangnya dari yang lebih daripada manusia. Kalau saya definisikan pagi ini, kuasa itu datang dari Tuhan. Apabila Tuhan memberikan firman dan kita mendengar, itu kita mendapat kuasa, bukan kekuasaan. Sedang kekuasaan adalah hak berkehendak dan berbuat sesuai dengan kuasa yang diberi kuasa. Si pemberi kekuasa itu artinya orang yang percaya kepada orang tersebut untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak daripada kelompok tersebut. Ternyata inilah yang namanya kekuasaan, merupakan yang dicari orang. Kalau bisa juga kuasa itu dicari orang supaya mendapat kelebihan dibanding manusia-manusia yang lain. Manakala kekuatan cinta mengalahkan nafsu dan kekuasaan, dunia akan mengenal indahnya kedamaian, kata Jimi Hendrix, seorang gitaris terkenal pada sekitar tahun 70-an. Setiap pria secara umum pasti mendambakan ketiga tak, yaitu ada harta, tahta, dan wanita. Dan kita juga pasti mengakui bahwanya itu dari tahta, keluarlah harta dan wanita. Para cowok, bapak-bapak, opa, atau yang namanya laki-laki, siapa yang tidak tergiur dengan punya tahta atau jabatan yang tinggi, kuasaan besar, harta melimpah, dikelilingi para wanita cantik. Itu memang prototip dari seorang pria, dan semua pria rata-rata mendambakan seperti itu. Dengan kursi kehidupan dapat menyenangkan, ingin apapun bisa, mau punya ini bisa, mau mencicipi dan melahap ini itu gampang. Mau berdandan paling mahal, oke. Mau mondar-mandir pakai pesawat pribadi, tak ada masalah. Ini kelihatannya halu atau nyata ya. Jadi Bapak Ibu pagi ini saya jabarkan kekuasaan adalah ternyata kombinasi antara kompetensi atau keahlian, kepandaian, dan keterampilan dengan karakter atau watak yang mungkin mengarah pada hal yang positif. Kekuasaan adalah memang itu dicari oleh setiap laki-laki atau setiap manusia. Tapi ada yang menarik, Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, dengan tepat mengatakan hampir setiap orang taguh menjalani penderitaan. Tapi jika ingin mengetahui karakternya, beri dia kekuasaan. Kita bisa tahu orang itu benar-benar pengen kekuasaan atau ingin menambah karakternya dengan baik. Kembali ke masalah awal, kekuasaan itu ternyata diberikan satu komentar juga oleh seorang ahli kungfu panjang zaman, Bruce Lee. Bruce Lee mengatakan, pengetahuan memberi Anda kekuasaan, tapi respect atau rasa hormat hanya bagi orang yang berkarakter. Clint Eastwood, beliau mengatakan, hormati segenap usahamu, hormati dirimu yang justru membuat disiplin pribadi. Jika dijalankan, itulah kekuatan sejati. Jika kita tinjau dari dunia sejarah, tercatat raja yang paling berkuasa di dunia yaitu Sobusa II dari Swaziland, sebuah negara kecil di negeri Afrika Selatan. Dia memerintah 82 tahun, dari tahun 1899 sampai 1882. Nah, ada yang kedua adalah Raja Louis ke-14. Dia memerintah selama 72 tahun. Inggris Raya dan Amerika Serikat. Dan pada saat ini mungkin saya masukkan Cina. Ternyata Bapak sekalian kalau lihat dari segi kekuasaannya tidak menguasai hampir seluruh dunia, hanya 20%. Ternyata kuasa dan kekuasaan itu justru juga menarik perhatian di dalam Alkitab. Kuasa dan kekuasaan merupakan hal menarik jika kita hubungkan dengan konsep Alkitab. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin Bapak Saudara sekalian bertanya, kenapa ayat ini muncul? Karena Bapak Saudara sekalian, tentang kuasa dan kekuasaan adalah selalu yang dicari manusia. Dan kita menyadari pagi ini bahwa itulah yang menjadi yang dicari manusia. Ketika Yesus terangkat ke sorga, ada murid yang menanyakan kuasa itu. Mereka beranggapan Yesus akan mendapat kekuasaan duniawi saja. Artinya dia hanya mendapatkan kekuatan sebagai raja dunia saja. Yang jelas justru Yesus membuktikan kemenangannya di luar daripada cara berpikir manusia, yaitu dengan kematian dan kebangkitan. Hanya satu action saja, kematian dan kebangkitan, menunjukkan satu istilah kerennya hegemoni atau pengaruh kekuasaan yang sangat luar biasa. Pengertian kuasa barulah kita mengerti bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu mengatakan bahwa kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri. Jadi Bapak Saudara sekalian, Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan kekuatan, yaitu pemerintahan, kekuatan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa. Bukan seperti apa yang ketika dia hadir di panggung dunia, tapi ketika dia naik ke surga, dia mengirimkan wakilnya, yaitu Roh Kudus, untuk menguasai orang-orang
yang percaya atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jika kita mengandalkan pikiran, kita tidak akan mengerti bahwa ternyata Roh Kuduslah yang menyebabkan ada kuasa itu. Itulah yang dialami para murid Yesus dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan, kita akan mendapat intisari yang jelas. Ayat 46 katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." 49, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi harus kamu tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak-Bapak sekalian, di sini arti kuasa dan kekuasaan amat beda dengan pengertian sebelumnya. Kalau kuasa yang pertama itu adalah kekuatan dari Tuhan saja. Jadi dia bersabda atau kekuatan di luar daripada manusia saja, itulah yang bisa menjadi kekuatan yang diakui oleh manusia. Tetapi ada juga yang kedua pengertiannya, bahwa ternyata kekuasaan itu kan suatu kepercayaan akibat kompetensi dan karakter daripada orang tersebut. Alkitab mencatat jauh berbeda. Orang berpikir kuasa itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu ambil ada ilmu sesuatu atau kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kalau kita lihat di komik-komik, di film-film, di kenyataan-kenyataan kehidupan sehari-hari, mereka mencari kekuatan secara supernatural supaya ada perbedaan, ada kekuatan tersendiri. Bapak-Bapak sekalian, dalam Alkitab semua terbantahkan. Ternyata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan kuasa Roh Kudus hadir, sudah ada di dalam diri kita. Artinya Bapak-Bapak sekalian, kekuatan yang terbesar dalam hidup kita sudah ada dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan, kuasa Sang Pencipta berada di dalam hidup kita, menyatu, Bapak sekalian. Kemudian karena kita yang menjadi murid-murid Yesus, bahkan menjadi saksinya. Jadi kalau Bapak sekalian sudah dapat kekuatan dari kuasa dari Tuhan, maka kita pun harus menceritakan bahwa ada kekuatan besar di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi daripada kuasa itu. Dan Bapak sekalian, tentang kekuasaan, ini berbeda juga. Kalau saya lihat dari teksnya dalam Lukas 24 ayat 46-49 mengatakan kekuasaan bukan diraih karena kompetensi dan karakter, kan? Sehingga kalau di dalam istilah pertama, kekuasaan itu kalau udah duduk lupa berdiri. Semua Bapak sekalian, entah hamba Tuhan, entah orang-orang penting di dalam kekristenan, ketika mereka sudah dikenal dengan luar biasa, sehingga mereka mengkultuskan diri bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, bahwa dia adalah orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Bapak bisa sekalian, arti cukup dekat dan dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah konotasi-konotasi, hanya jargon-jargon untuk membawa ada berlebih dengan orang-orang yang seperti kita ini. Yang penting, titik sangat krusialnya adalah justru akibat Yesus mati dan dibangkitkan, maka Roh Kuduslah yang akan menjadi kekuasaan untuk kita menjalankan hidup ini. Bapak sekalian, kalau kita hidup tanpa Roh Tuhan, bagaimana kita hidup? Apalagi di zaman sekarang, tanpa Tuhan di samping kita, tanpa Roh Tuhan itu, Bapak sekalian, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, ini pun dikenal dengan ajaib, dengan luar biasa oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Ketika Saul menjadi raja, dia mencari kuasa Tuhan. Tapi ketika Saul meninggalkan Tuhan, maka Roh Tuhan keluar daripada Saul. Bapak sekalian, saya tidak akan cerita panjang lebar. Yang jelas, ternyata Roh Kudus itu adalah perwakilan daripada Tuhan ketika Tuhan tidak hadir di dalam panggung dunia ini secara fisik. Itulah namanya kuasa. Saudara dengan saya mendapat kuasa dari Tuhan pada saat kita sungguh-sungguh, dan kita adalah saksi daripada kuasa Tuhan itu. Dan bagaimana kita bisa berkuasa, punya kekuasaan yang luar biasa? Apabila Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita dapat melakukan perkara yang besar. Di luar apa yang kita bisa, di luar apa yang kita pikirkan, dan di luar apa yang menjadi kemampuan kita. Jadi kita bukan manusia biasa, tapi ciptaan baru atau manusia baru karena kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Pada saat kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, itulah kekuasaan, bukan kemampuan kita. Seperti Petrus berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan." Itulah kuasa yang luar biasa. Kalau kita mau sembuh, kalau kita mau dapat kekuatan luar biasa daripada Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat.
Bapak Saudara sekalian, hidup kita itu dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dipenuhi dengan jabatan, bukan dipenuhi dengan titel, bukan dipenuhi dengan sesuatu yang mungkin secara manusia kita bisa melakukan apapun. Bukan dipenuhi dengan teman-teman yang banyak, bukan dipenuhi dengan kuasa-kuasa yang lain. Yang jelas pada pagi ini saya mau kasih tahu bahwa kuasa Roh Tuhan, jika sudah dalam kehidupan kita, kita semua punya kekuasaan, yaitu bisa menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memperbaharui hati kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Engkau bekerja dengan ajaib pagi yang cerah ini, hadir di hati kami untuk dapat memberikan jawaban-jawaban, untuk dapat memberikan segala hal yang menjadi kami khawatir, segala hal yang menyebabkan kami untuk move on daripada Engkau, atau segala hal yang menyebabkan kami bimbang dan ragu. Tapi pagi ini Tuhan, kami berpuasa daripada Engkau yang ajaib itu, merubah hidup kami, merubah cara berpikir kami, merubah perilaku kami, dan merubah karakter kami. Karena kami percaya kuasa itulah yang mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.